Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Ramiandini dari kelas 2024A kelompok nilai mutlak. Di sini aku akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai trigonometri, yaitu subbabnya, limit fungsi trigonometri, dan penerapannya. Sebelum masuk ke rumus dan contoh soal, pertama-tama marilah kita mengenal mengenai limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Jadi, trigonometri adalah suatu nilai yang dicapai untuk suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Untuk cara penyelesaian limit fungsi trigonometri, terdapat 4 metode atau 4 cara penyelesaian limit fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, menggunakan metode substitusi langsung. Yang kedua, menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Yang ketiga, menggunakan metode pemfaktoran. Dan yang keempat, menggunakan metode penyederhanaan fungsi trigonometri. Lanjut, kita akan membahas mengenai metode substitusi langsung. Untuk metode substitusi langsung, itu pengerjaannya sangat mudah karena tinggal mengganti variabel X atau apapun itu dengan angka yang diketahui di soal. Misalnya, 1 lim X mendekati V per 4, sin 2X sama dengan sin 2 V per 4, karena X mendekati V per 4, jadi kita ganti si X ini, yang tadinya 2X menjadi 2V per 4, dan sama dengan sin 2V per 4, sin dari 2V per 4 adalah sin 90 derajat, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi, untuk lim X mendekati V per 4, sin 2X adalah 1. Untuk yang kedua, menggunakan rumus fungsi dasar trigonometri. Nah, kalau untuk metode yang kedua ini, sebelum kita ke penyelesaian soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dasar fungsi trigonometri. Nah, rumus dasar fungsi trigonometri itu ada 8 dan akan saya cantumkan di atas ini. Bisa kalian lihat ke-8 rumus fungsi trigonometri itu, dan kita coba aplikasikan ke dalam contoh soal. Dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Di situ terdapat 5 contoh soal, kita ambil salah satunya saja. Ada lim X mendekati 0, nomor 3, tan 5X per 3X. Karena tan 5X per 3X menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri yang ketiga, yaitu tan AX per BX akan sama dengan A per B. Maka jawaban dari lim X mendekati 0 tan 5X per 3X adalah 5 per 3. Nah, di situ ada contoh soal. Soalnya tentukan nilai limit berikut. Kita ambil yang nomor 2 aja, yang bawah. Di situ soalnya limit X mendekati 1, sin dikali X min 1 dikali 2X plus 3 per X kuadrat ditambah 4X negatif 5 sama dengan lim X mendekati 1, yang atasnya tetap sin dikali X dikurang 1 dikali 2X plus 3 per, nah si X nya itu kan kuadrat, yang di penyebut itu yang disoalkan kuadrat, kita pecah menjadi X negatif 1 kali X plus 5. Maksudnya itu difaktorkan, jadi karena X nya kuadrat, jadi X nya harus 2, kita buat X di kanan dan X di kiri. Terus sama dengan lim X mendekati 1, sin X negatif 1 per X negatif 1. Kenapa menjadi lim X mendekati 1 sin X negatif 1 per X negatif 1 itu karena di sebelumnya ketika kita memfaktorkan itu si pembawahnya ada dua persamaan, ada X negatif 1, ada X plus 5, ada 2 tanda kurung.
Dan di atas juga ada 2 tanda kurung, jadi kita dapat memisahkan si 2 persamaan tersebut. Jadi ada pembilang dan penyebut, dan dikali pembilang dan penyebut juga gitu, karena atas bawah sama-sama dikali gitu. Jadi kita pecah dulu si pembilang dan penyebutnya jadi satu-satu. Jadi sin x dikurang 1 per x dikurang 1 dikali limit x mendekati 1 2x plus 3 per x plus 5 sama dengan hasilnya. Jadi hasilnya 1 dikali 2 kali 1 plus 3 per 1 plus 5. Ini sudah masuk ke tahap substitusi. Karena x-nya mendekati 1, jadi si variabel x-nya kita ganti dengan 1. Gitu. Dan lim x mendekati 1-nya juga kita ganti dengan 1. Gitu. Jadi 2 kali 1 itu 2 ditambah 5, 2 tambah 5, 5 per 1 tambah 5 itu 6, jadi hasilnya 5 per 6. Oke, itu untuk metode pemfaktoran. Dan selanjutnya, metode terakhir di limit ketanggaan fungsi trigonometri ini ada metode penyederhanaan. Nah, untuk metode penyederhanaan ini, kita harus mengenal identitas trigonometri, dan rumus trigonometri. Kita langsung ke contoh soalnya. Kalian bisa lihat di atas identitas trigonometri dan rumus trigonometri. Tapi aku akan langsung ke contoh soal yang aku buat di atas. Di situ soalnya tentukan nilai limit fungsi berikut ini. Soalnya adalah lim x mendekati 0, 1 dikurang x cos x per 2x dikali sin x. Nah, kita bisa diuraikan terlebih dahulu. Lim x mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung cos kuadrat 1 per 2x dikurangi sin kuadrat 1 per 2x. Kenapa jadi panjang kayak gini? Karena tadi di rumus itu cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Dan yang bawahnya masih tetap 2x sin x. Lalu lim x mendekati 0, 1 dikurang x kuadrat 1 per 2x ditambah sin kuadrat 1 per 2x per 2x sin x. Nah, coba kalian perhatikan rumus yang cos kuadrat x plus sin kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi kalian harus benar-benar ingat rumusnya di metode penyederhanaan ini. Jadi si rumus ini nggak cuma dihafal tapi harus dipahami juga. Jadi kalian biar bisa ngeh sama si penyelesaiannya gitu. Terus maka sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Jadi sin kuadrat 1 per 2x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat 1 per 2x. Gitu. Jadi lim x mendekati 0 sin kuadrat 1 per 2x plus sin kuadrat 1 per 2x plus 2x sin x. Nah, kita lanjut operasikan. Karena yang di atas itu ditambah, jadi kita bisa menjumlahkan si sin kuadrat 1 per 2x ini menjadi 2 sin kuadrat 1 per 2x per 2x sin x. Jadi hasilnya lim x mendekati 0, 2 sin 1 per 2x dikali sin 1 per 2x sama dengan 2x sin x. Itu guys untuk metode yang terakhir, metode penyederhanaan.